Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, selaku pewaris pertama perjuangan suci yang telah memberikan contoh serta teladan kepada kita semua selaku umat yang selanjutnya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita memperbanyak bersyukur atas segala nikmat Allah yang telah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman Islam, panjang usia, sehat walafiat, dan alhamdulillah kita tidak terasa di tanggal 16 Mei ini adalah bertepatan dengan 18 Zulqa'dah, di mana bulan Zulqa'dah ini sudah memasuki dari mikot zamani pelaksanaan daripada ibadah haji dan umroh, diawali dengan bulan Syawal. Zulqa'dah termasuk juga adalah yaitu bulan haji. Untuk itu kita sama-sama doakan keluarga kita, saudara kita, baik yang sudah berangkat maupun yang belum, mudah-mudahan sampai tempat tujuan dengan selamat, Allah menjadikan yaitu haji yang mabrur, amin. Insya Allah kita semuanya di tahun-tahun berikutnya kita bisa mengikuti yaitu pelaksanaan yaitu ibadah haji. Untuk itu mari kita sama-sama para jamaah layangkan pandangan kita jauh ke padang pasir di Saudi Arabia, sebuah negara yang letaknya di wilayah Asia Barat, yang bertepatan letaknya perbatasan di sebelah barat dengan Laut Merah, barat laut dengan Yordania, sebelah utara dengan Irak, Kuwait, termasuk Iran, dan sebelah yaitu tenggara dengan Oman, timur dibatasi dengan wilayah Qatar, Teluk Persia, dan Uni Emirat Arab, di wilayah selatan yaitu dengan Yaman. Dan mobil khusus lagi kita layangkan pandangan kita ke Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, di mana saudara-saudara kita saat ini baik yang gelombang pertama maupun yang akan datang gelombang kedua kumpul dari seluruh penjuru dunia yang mempunyai warna kulit yang berbeda-beda, watak tabiat yang beraneka ragam, tapi bersatu bersama-sama untuk sama-sama yaitu melaksanakan yaitu ibadah haji dan umroh sebagai rukun Islam yang kelima. Berbagai macam kendaraan yang yaitu untuk sampai ke tanah suci Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Oleh karena itu para jamaah, kita sama-sama juga sedikit yaitu pengertian daripada pelaksanaan ibadah haji dan umroh, artinya kita berkunjung, saudara kita kaum muslim muslimat berkunjung ke Baitullah dalam rangka melaksanakan di seputar kegiatan-kegiatan ibadah haji dan umroh. Kemudian kewajibannya hanya seumur hidup yaitu satu kali, dan tata cara pelaksanaannya ibadah haji dan umroh ada yang melalui haji ifrad, berarti melaksanakan yaitu ibadah haji dulu baru adalah yaitu yang namanya umroh. Ada yang namanya tamatu, itu pelaksanaan ibadah umroh dulu baru ibadah haji. Ada yang haji kiron, disatukan antara ibadah haji dan umroh. Yang paling afdal utama yang tiga tadi dari pelaksanaan adalah haji ifrad, yang dua kiron termasuk juga tamatu, itulah yang namanya wajib, dan untuk yaitu para setiap jamaah haji memotong hewan yaitu kambing, satu kambing untuk setiap yaitu jemaah haji yang melaksanakan khususnya yaitu ibadah yaitu haji, mengambil dari pelaksanaan haji tamatu ataupun yaitu yang namanya qiran. Kemudian syarat sah daripada pelaksanaan ibadah haji diantaranya adalah yaitu muslimin wal muslimat, kemudian orang mukallaf balik berakal dan juga merdeka bukan hamba sahaya, dan termasuk juga adalah istito'ah para jamaah. Berkemampuan para ulama menjelaskan tentang istito'ah itu membawahi 5. Yang pertama kaitan dengan masalah biaya pulang pergi dan juga termasuk keluarga yang ditinggalkan. Kemudian yang kedua adalah sehat yaitu jasmani dan rohani sesuai dengan petunjuk daripada Badan Organisasi Kesehatan Dunia WHO itu menjelaskan bahwa sehat itu harus meliputi 3 aspek.
yaitu fisik, mental, dan sosial. Kemudian juga adalah aman di perjalanan, ditambah dengan adanya kendaraan, ya baik pesawat, kapal maupun mobil, dan juga yang terakhir yaitu mengetahui, menguasai tentang ilmu manasik haji. Itu diantara istitoah berkemampuan. Di antaranya kita para calon jemaah haji termasuk kita juga sama untuk terus belajar ya. Thalabul ilmi di majlis taklim ataupun buku-buku manasik sudah ada. Kita sebelum berangkat yaitu mengetahui, memahami, menguasai tentang rukun haji, wajib haji, kemudian juga rukun umroh, dan juga adalah yang namanya yaitu wajib umroh. Di antaranya yaitu wajib haji itu ada 6 para jamaah. Yang pertama adalah ihram. Ihram itu artinya niat mulai kita pelaksanaan ibadah haji. Yang kedua wukuf padang Arafah. Yang ketiga adalah tawaf ifadah. Ya, yang keempat adalah yaitu sa'i haji. Yang kelima yaitu tahallul, gunting rambut atau cukur rambut, dan yang keenam adalah tertib. Kewajiban haji juga jumlahnya sama, ada 6, yaitu diantaranya mikot, yaitu ihram dari mikot, kemudian melaksanakan yang namanya adalah yaitu mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, balang jamarot, jumratul ula, wusta, aqobah. Kemudian juga adalah yaitu melaksanakan tawaf wada dan juga menjauhi larangan-larangan selama kita berihram. Dan juga sama umroh juga ada 5 rukun dan wajibnya karena beda. Semua dalam ilmu fikih rukun dan wajib itu sama kecuali dalam ibadah haji dan umroh. Umroh yang pertama sama ihram kewajiban rukunnya, yaitu tempat mulainya kita melaksanakan ihram. Kemudian umroh yang kedua adalah tawaf umroh, yang ketiga sa'i umroh, yang keempat adalah tahallul cukur rambut, dan yang kelima adalah tertib. Kemudian kewajiban dari umroh itu adalah yaitu melaksanakan mikot atau ihram dari mikot. Ya, startnya ada ditentukan tempat-tempatnya, baik dari gelombang pertama maupun gelombang yang kedua. Biasa gelombang pertama mikotnya dari Bir Ali, Madinah. Nah, kita dari Indonesia biasanya ada Yulamlam, Qonur Manazil, termasuk juga ada dari Jeddah. Kemudian Syekh Mustafa Abu Ula mengupakan para jamaah tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam ibadah haji. Di antaranya adalah tazkiyatun linufus, mensucikan jiwa raga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man hajja falam yarfus falam yafsuk raja'a kayamin hadhuhu ummuhu. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji tanpa berbuat kejahatan, tidak mengeluarkan ucapan-ucapan yang kotor, maka ia akan kembali semula laksana baru lahir dari kandungan ibunya, tanpa berdosa, tanpa risiko apapun, baik terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun sesama manusia. Yang kedua, tathhirul lil qulub, mensucikan adalah hati kita, membersihkan dari penyakit-penyakit rohani yang sifatnya adalah yang disebut dengan syirik, iri, dengki, dendam, ria, sum'ah, ujub, termasuk juga adalah yang namanya adalah sombong, takabur. Kemudian juga yang ketiga taqwiyatul lil arwah, menggala yaitu menguatkan semangat. Karena ibadah haji ini adalah merupakan latihan hidup untuk meningkatkan semangat juang dan jihad. Dari mulai kita adalah pendaftaran, ditambah waiting list, ya sudah puluhan tahun, belum lagi pelunasan, naik lagi, ya. Kemudian juga setelah itu kita berangkat, ya tentu beda dengan wilayah kita, negara kita yang biasa paling tinggi 25 derajat 30, di sana 40, 50 derajat Celcius, itu diantaranya. Makanan tidak sesuai dengan selera kita, kultur budaya juga beda, apalagi dari seluruh penjuru dunia saudara kita datang, ya berbagai macam watak tabiat yang beraneka ragam. Kemudian juga yang keempat ada taqwiyatul lil ittihad, menggalang persatuan dan kesatuan. Tentu yaitu adalah kalau kita ya manifestasi dari pelaksanaan ibadah haji dan umroh dari taqwiyatul ittihad itu diwujudkan di negara kita, diwujudkan di negara Republik Indonesia. Makanya kalau umat Islam ormas kompak dengan pemerintah, kompak bersatu dengan TNI dan Polri, saya yakin tidak ada satu kekuatan manapun yang mampu untuk menggoyang Republik ini.
Karena bangkitnya umat Islam bukan merupakan suatu tantangan, tapi justru memperkokoh persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan ibadah haji yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Abula tentang nilai yang terkandung dalam ibadah haji merupakan muktamar Islam, Kongres Dunia Islami yang dihadiri oleh tokoh-tokoh muslim yang datang dari seluruh penjuru dunia. Tentu para jamaah bagi Amirul Hajj di negara kita di samping membimbing, memimpin para jemaah haji juga membicarakan, mengusarakan hal-hal yang akan berguna bagi bangsa dan negara, baik masalah sosial, kemudian juga ekonomi, politik, pendidikan, kebudayaan dan lain-lain. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yaitu selalu memberkati langkah kita, khususnya bangsa Indonesia ini dalam menempuh samudra kesuksesan di dunia wal akhirah melalui doa dan mendoakan kepada saudara kita jemaah haji kita yang berangkat ataupun yang belum berangkat, mudah-mudahan amal ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jadikan menjadi haji yang mabrur, amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu